Di sebuah malam yang tenang di kota kecil Bethlehem, sebuah peristiwa yang dinanti-nantikan sepanjang sejarah umat manusia terjadi, lahirnya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kisah ini dimulai ketika Maria, seorang perempuan muda yang saleh, menerima kabar dari malaikat Gabriel. Malaikat itu menyampaikan pesan luar biasa bahwa ia telah dipilih untuk menjadi ibu dari anak Allah. Meskipun bingung dan takut, Maria menerima panggilan itu dengan penuh kerendahan hati, berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Sementara itu, di timur, para Majus yang bijaksana melihat bintang yang istimewa dan memahami bahwa seorang raja telah lahir. Mereka melakukan perjalanan jauh, membawa persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur sebagai penghormatan kepada raja yang baru lahir. Mereka datang ke Bethlehem, bersujud, dan menyembah sang anak, yang mereka kenali sebagai raja di atas segala raja. Mari kita simak video Dr. Bambang Nursena berikut ini. Kutip dari kitab Kejadian dan peristiwa yang disebutkan di sana. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat-ayat Alkitab yang kita baca saat ini sungguh menarik ya. Pada ayat 8 itu disebutkan di daerah itu, artinya di wilayah yang masih berdekatan dengan Bethlehem, dan tempat itu disebut Bet-sahur sampai hari ini. Karena apa? Karena pada malam hari gembala-gembala menjaga kawanan domba mereka pada waktu malam. Berjaga. Itu bahasa Arabnya sahur. Maka kalau ada puasa Ramadan di Indonesia sahur. Itu artinya berjagalah, berjagalah. Nah, tempat ini tentu dinamakan setelah era Arab ya. Tapi artinya bahwa itu memiliki kaitan yang cukup panjang dengan peristiwa sejarahnya. Seringkali orang bertanya, bagaimana Yesus dilahirkan pada bulan Desember, yang adalah musim dingin, apa mungkin itu? Nah, saudara sekarang bisa merasakan, ya kan? Suhunya sekarang kira-kira hanya sekitar 7 derajat Celcius, atau 8 derajat Celcius, artinya salju itu hanya turun di bawah 0 derajat. Dan sangat jarang Bethlehem yang wilayah padang gurun itu turun salju. Memang pernah turun salju, tapi bukan salju tahunan. Sementara yang di wilayah utara yang dekat dengan Hermon biasanya turun salju. Itu pun juga tidak setiap tahun. Maka kadang-kadang belajar sejarah itu kita ini menilai wilayah, menilai budaya itu dari budaya penyimpulnya. Kalau orang barat yang menyimpulnya dipikirnya Desember selalu bersalju, itu kan wilayah Eropa, bukan wilayah Bethlehem. Lalu yang kedua, kita mesti mendasarkan pada catatan-catatan sejarah yang sejaman. Kita ini kadang-kadang gampang sekali menghebohkan di medsos ya. Misalnya mitos Migdal Eder. Nah, Migdal itu bukan mitos, itu fakta. Karena kalau Anda membaca buku yang merupakan hasil penggalian arkeologi di sekitar Bethlehem, buku itu bisa dipesan lewat Amazon misalnya. Karya seorang arkeolog yang lama bertahun-tahun meneliti di Holy Land ini, namanya Murphy O'Connor. Beliau seorang arkeolog yang memang meneliti daerah sekitar Bethlehem ini, termasuk gua kelahiran Kristus yang nanti akan kita kunjungi. Nah, yang pertama, kalau sejarah itu tidak mencatat sumber primer sejaman. Sumber sejaman itu bukan pelakunya langsung, tetapi berkaitan dengan waktu yang sama. Kalau tidak ada itu baru yang namanya sumber sekunder. Satu contoh aja misalnya. Ketika Anda tidak bisa melihat bagaimana catatan-catatan tentang Yerusalem setelah masa perjanjian baru, khususnya Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang mencatat runtuhnya bait Allah misalnya. Kita mengandalkan sumber sesudah itu. Misalnya, Yohanes Pembaptis dibunuh dalam Alkitab karena menegur perilaku seorang penguasa saat itu, Antipas, yang menyukai istri saudaranya, yaitu namanya Filipus ya. Filipus, istrinya namanya Herodias. Itu kan Alkitab
Alkitab mencatat karena sisi moralnya. Tetapi kemudian ada intrik politik apa di belakang itu yang mencatat Yosefus. Tapi Yosefus mencatatnya itu peristiwanya tahun 90. Dia mencatat peristiwanya tahun 30-an Masehi. Berarti jarak waktunya 60 tahun. Dan dalam sejarah sah. Jadi kalau tidak ada catatan tentang Migdal Eder secara eksplisit dalam Injil Lukas, berarti kita bisa mengandalkan catatan-catatan sesudahnya. Misalnya Misnah. Misnah Yahudi itu kan kompilasinya kira-kira setelah tahun 90 Masehi. Ya. Nah, contoh seperti itu, maka kita jangan terlalu gampang untuk menilai misalnya Migdal Eder itu mitos. Itu bukan mitos, itu fakta. Hanya ya ini, Migdal Eder itu bukan tempat kelahiran Yesus, tapi tempat Kristus bagi Mesias dinyatakan. Dan itu ada latar belakang Yahudinya. Ya kan? Yang pertama misalnya di Migdal Eder itu tafsiran dari Targum Yonatan. Bahwa wahai Migdal Eder diterjemahkan wahai Mesias Israel. Berarti Migdal Eder ada kaitannya dengan dinyatakannya Mesias Israel. Kemudian dalam Targum Pseudo Yonatan itu disebutkan tentang kitab Kejadian bahwa Migdal Eder itu tempat Mesias nanti menyatakan diri. Artinya berita tentang Mesias itu disampaikan. Nah, disampaikan kepada siapa? Ternyata dalam Alkitab disampaikan kepada para gembala. Lalu gembala-gembala yang menggembalakan dombanya pada waktu malam itu siapa sebenarnya? Ya, ada yang berspekulasi itu sesungguhnya gembala-gembala khusus. Tapi memang catatan dari sumber sejarah Yahudi yang namanya Misnah, misalnya Shekalim 7 nomor 4. Di situ ada dua gembala-gembala yang disebut Elu Hen Bayitot, gembala-gembala rumahan, gembala biasa. Jadi melepaskan dombanya di batas kota, nanti pada saat malam dia dikandangkan kembali, itu gembala-gembala rumahan biasa. Lalu ada gembala-gembala yang namanya Eluhen Midbariot, gembala-gembala yang menggembalakan di padang, persis dengan catatan ini. Itu pun ada dua, gembala-gembala yang menggembalakan domba-domba, ternak-ternak mereka di padang, dilepaskan pada waktu musim semi, kira-kira Paskah awal, dan nanti akan ditarik ke dalam kandang mereka, itu selambat-lambatnya pada hujan pertama, atau di dalam kalender Ibrani, bulan Markeswan. Tetapi juga yang kedua, ada Eluhen Midbariot yang menggembalakan domba-domba mereka sepanjang musim, baik itu musim dingin maupun musim panas. Itu disebutkan di dalam Traktat Beishah 40b. Jadi clear ya. Jadi kira-kira mungkin gembala yang disebut terakhir ini yang disebutkan dalam Injil Lukas pasal 8. Nah, saudara-saudara, hari ini kita berbahagia karena kita mendapatkan tempat ya. Ini kapel utama dan Anda bisa melihat ini cerukan-cerukan gua. Inilah sebetulnya tempat di mana para gembala dulu memelihara domba-dombanya. Jadi jangan lagi berpikir bahwa domba itu berasal dari kayu seperti gambaran kita. Ya, kandang dari kayu itu kandangnya orang Mojokerto, Surabaya. Di sini ya seperti ini. Jadi sebetulnya menutup bagaimana domba-domba mereka, lihat cerukan-cerukan seperti ini. Begitu juga palungan bukan dari kayu, tapi juga dari cerukan batu. Nah, saudara-saudara, saya nanti akan memberikan kepada Anda PPT. Sebetulnya ini bahan ceramah saya di Melbourne, Melbourne Intensive Course on Christian Muslim Theological Dialogue. Tapi nanti akan saya berikan kepada Anda ini. Ini sudah dalam bahasa Indonesia. Jadi bagaimana kita mempertanggungjawabkan hujatan.
Orang yang mengatakan Natal tidak mungkin tanggal 25 Desember. Karena tanggal 25 Desember itu adalah perayaan Dewa Matahari. Kalau ngomong itu begitu meyakinkannya. Padahal tidak ada data sepotong pun. Perayaan titik balik musim dingin yang disebut Saturnalia itu baru dirayakan tahun 274 oleh Kaisar Aurelian. Dan tanggalnya pun sebelumnya bukan 25 Desember, tapi tanggal 3 sampai 23 Desember. Aurelian itulah yang kemudian mendeklarasikan diri sebagai pelindung sang matahari. Lalu dia mengubah menurut dugaan, mengubah dari tanggal 3 sampai dengan 23 menjadi 25. Tapi datanya 25 itu pun juga tidak ada. Itu hanya dugaan orang. Bahkan mereka sering, biasanya ensiklopedia yang menulis hari kelahiran Dewa Matahari itu Natalis Sol Invicti. Kata Sol ternyata juga tidak ada. Itu diandaikan dalam kalender Roma tahun 354 Masehi, kalender 354 Masehi. Ternyata yang disebutkan 25 Desember itu bunyinya adalah 8 hari sebelum Januari, yaitu Natus Yesus Kristus et Bethlehem Yudea dalam bahasa Latin. Kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem, wilayah Yudea. 8 hari sebelum Januari. Kenapa? Kalau kita hitung 8 hari sebelum Januari, 25 Desember. Karena orang Yahudi itu dihitung mulai dari Brit Milah, saat sunat, bukan pada harinya. Itulah sebabnya sekalipun Yesus itu dilahirkan tanggal 25 Desember, tetapi tahun barunya 1 Januari. Karena 8 hari setelah 25 Desember. Dan data ini sudah ada jauh sebelum itu Paus Roma mencatat bahwa dia menetapkan puasa 7 minggu prapaskah hendaknya dipelihara, dan dia mengatakan dalam dokumen yang namanya Liber Pontificalis et Natalem Domini Noctu Missas Celebraritur, dan hendaklah ditetapkan misa sepanjang malam Natal kelahiran Kristus Tuhan kita. Tahun 126. Dan waktu itu ditetapkan lagu yang dinyanyikan Lukas pasal 2 ayat 14. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Sampai hari ini pun kita nyanyikan. Itu tahun 126. Yang kedua, kita harus merayakan Natal 25 Desember yang akan segera berlangsung. Itu ditulis oleh uskup Kaisaria Israel namanya Theophilus. Sangat jelas di situ dikatakan celebritavuit anonulis viginti quinque di Decembris. Jadi 25 Desember itu tahun 170. Dan yang ketiga, kita bisa membaca tulisannya Hippolytus dari Roma. Itu kira-kira menulis tahun 230-an. Hippolytus itu muridnya Irenaeus dari Lyon yang wafat tahun 202. Irenaeus itu muridnya Polikarpus dari Smyrna yang wafat tahun 156. Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes penulis Injil keempat yang wafat tahun 96 Masehi. Di situ ada kesinambungan sejarah, dan dia mengatakan kapan Yesus dilahirkan. Kata Hippolytus dari Roma, dia mengatakan pro octo calandon Januarion, egenito pro octo calandon Januarion, yaitu 8 hari sebelum Januari. Cocok dengan apa yang tadi saya sampaikan, data-data sejarah gereja kuno. Dan barulah pada tahun 189. Kenapa tahun ini dipilih? Karena Paus Alexandria, bukan hanya Paus Roma ya. Yang bergelar Paus itu ada Alexandria, ada Roma. Alexandria itu yang sekarang menjadi gereja ortodok Koptik.
Paus Demetrius pertama pada tahun pertama pengangkatannya sebagai patriark atau paus, dia menetapkan kalender-kalender gerejawi. Dan itu Anda bisa baca di Coptic Didaskalia Apostolorum. Jadi pasal 18 itu bunyinya demikian. Ya ikhwatana tahfutu fi ayamil a'yad. Wahai saudara-saudara kita, tetapkanlah pada hari-hari perayaan allati hiya milad Arab, yaitu kelahiran dari Kristus, ya Tuhan kita. Wa kamaluhu fi kamsati wa isrin min syahri tas'i lati lil ibraniyin. Tepatnya tanggal 25 bulan Kislev, bulan ke-9 lil Ibraniyin, dari orang-orang Yahudi. Allati huwa atasi'u wal isrun min syahri rabi'il lati lil misriyin. Dan bertepatan dengan tanggal 29 bulan Mesir keempat. Pertanyaannya sekarang, tanggal 25 bulan Kislev itu hari apa? Itulah hari Hanukkah. Jadi Natal pertama Yesus, artinya kelahiran Yesus, atau disebut Natal pertama, itu adalah perayaan Hanukkah Yahudi. Apa yang disebut Hanukkah? Tadi kan kita melihat kaki dian bercabang 9. Kalau kaki dian bercabang 7 namanya menorah. Kaki dian bercabang 9 itu namanya Hanukkah. Jadi perayaannya namanya Hanukkah, kaki diannya namanya Hanukkah. Itu untuk memperingati apa? Kemerdekaan Yahudi zaman dulu. Jadi orang Yahudi secara khusus, ya kerajaan selatan, itu pernah ditindas oleh Raja Seleukid namanya Antiochus IV Epiphanes pada tahun 167 sebelum Masehi. Bait Allah itu dinajiskan untuk penyembahan berhala, dewa Zeus. Lalu terjadilah pemberontakan, atau kalau di mata Yahudi perang kemerdekaan yang dilakukan oleh keluarga Makabe. Apa artinya Makabe? Itu singkatan dari kitab Keluaran pasal 15. Mikamoka ba'elim Adonai. Siapakah yang seperti engkau di antara para ilah? Ya Tuhan, maka disingkat Makabe. Pemberontakan itu dipimpin oleh anak-anak imam besar Matatias. Satu namanya Yudas Makabe, kedua Yonatan Makabe, dan pemberontakan itu atau perang kemerdekaan itu menang. Ketika menang, mereka kemudian melakukan penahbisan bait suci. Dan Yesus memperingati itu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 22. Sumber kisah ini pertama dari Talmud. Tapi Talmud ini ditulis belakangan setelah zaman Kristen. Tapi sumber tertua yang mencatat itu adalah kitab Deuterokanonika. Khususnya adalah 2 Deuterokanonika pasal 1 dan 2 Makabe pasal 1 dan 1 Makabe pasal 10. Di sana dikatakan kalau menurut sumber tertua ini, karena ini ditulis tahun 100 sebelum Masehi, 150-an lah sebelum Masehi, itu ditulis begini: ketika orang-orang Yahudi berada di dalam penindasan, mereka ini hidupnya di gua-gua, tidak sempat merayakan Sukkot atau pondok daun. Maka setelah mereka menang, bait Allah disucikan, mereka merayakan Sukkot secara terlambat. Makanya harinya pun 8 hari. 8 hari karena apa? Semini Aseret, hari ke-8 itu. Tetapi kalau kita bisa lihat di kitab Makabe, karena itu maka mereka harus menyalakan ini lilin setiap saat selama 8 hari. Tapi kalau menurut sumber Talmud, ketika Yudas Makabe itu hanya membawa 1 minyak zaitun, 1 kaleng minyak zaitun yang hanya cukup untuk menghidupkan kaki dian itu selama sehari. Tapi akhirnya bertahan sampai 8 hari perayaan. Itulah akhirnya yang pertama itu namanya Syamas, itu sebagai sumber. Lalu biasanya kalau dipasang lilinnya itu ya dari kanan ke kiri.
Lalu pada hari pertama dinyalakan itu lilin dari kiri ke kanan. Ya, dari kanan ke kiri. Kalau dari kanan jadi balik ya, masangnya dibalik. Di lilin pertama, lilin kedua sampai 8 hari perayaan antara tanggal 25 bulan Kislev, persis dengan dokumen gereja tadi. Yesus lahir pada hari Hanukkah. Sampai tanggal 3 bulan Tebet. Bulan Tebet itu sekitar Desember atau Januari. Nah, jadi saudara-saudara, Natal itu bukan sama sekali perayaan Dewa Matahari yang dikontekstualisasikan, kelihatannya ini saleh, tapi salah. Karena tidak ada datanya sama sekali. Orang seringkali bikin data, misalnya, bukan bikin data, bikin spekulasi. Sesungguhnya hari perayaan orang Yahudi itu hanya spekulasi saja. Karena hari kelahiran sama dengan hari kematiannya. Mana datanya? Sementara datanya cukup sangat jelas sekali. Dari tahun 126, 170, 189, 220 dari Hippolytus. Sementara titik balik musim dingin baru tahun 274. Jadi semestinya terbalik dong. Ada banyak sekali spekulasi semacam itu. Misalnya kelahiran Yesus dari perawan itu sama dengan kelahiran Dewa Krishna dari perawan. Mana ada Dewa Krishna lahir dari perawan? Saya itu sejak dulu nonton wayang Jawa sampai sumbernya Bhagawata Purana itu. Yang dari abad pertama menjiplak tulisan ini dari abad 10 Masehi. Karena orang itu hanya melihat ya, karena begitu viralnya berita ini ke seluruh dunia, maka kita anggap seolah-olah itu adalah kebenaran. Jadi saudara-saudara sangat jelas, setelah para gembala itu menerima berita dari malaikat, dan jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Karena menurut nubuatan Mazmur, Neum Hashem Ladoni, berfirmanlah Allah Israel ya kepada Adonai, kepada Tuanku. Maka gelar Tuhan untuk Yesus itu sesungguhnya nubuatan mesianik tentang Raja Mesias, juru selamat, yaitu Adonai ya, Ha-Adon di kota Daud. Karena apa? Mesias itu adalah Mesias Raja. Maka disebut Malka Mesiha, Mesias Raja, Mesias Imam, Mesias Nabi. Maka persembahannya mewakili 3 dari orang Majus itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itu persembahan untuk Raja, Imam, dan Nabi. Setelah mendengar itu, para gembala yang oleh beberapa orang diduga mungkin adalah gembala khusus yang menyediakan korban untuk bait Allah di Yerusalem. Katakanlah kalau kata orang ini tidak ada dokumennya, tapi pasti itu adalah lebih masuk akal ketimbang ngarang-ngarang cerita tentang Dewa Matahari. Iya toh? Nyatanya bahwa yang namanya Migdal Eder itu sudah dicatat pertama oleh Santo Hieronymus yang tinggal 30 tahun lebih di Bethlehem untuk menerjemahkan Vulgata. Yang kedua, ketika Eusebius dari Kaisarea datang ke Tanah Suci, dia juga mencatat tentang Migdal Eder, letaknya di sini, tidak di mana-mana. Bahwa Migdal Eder itu di situ ada gembala khusus bait Allah atau tidak, yang jelas bahwa di tempat inilah yang secara historis dibuktikan nanti abad keempat ditemukan reruntuhan Migdal Eder yang sekarang ada di sebelah tempat ini, sebelah gereja ini. Dan setelah mendengar berita dari surga itu, ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem. Dari Bet Sahur ini, nama modern, atau dari Migdal Eder, menurut identifikasi dari Santo Hieronymus dan juga Eusebius dari Kaisarea, para gembala itu bergegas menuju ke Bethlehem, yaitu kota raja, di mana gua kelahiran Kristus ditemukan. Pertanyaan berikutnya, kenapa harus gua? Kenapa Yesus lahir di gua? Karena dulu itu pemukiman, setelah itu kemudian ditinggalkan, maka tinggal gua-gua.
Nah, nanti kita bahas lebih lanjut, tapi catatan itu hanya sekitar 15 tahun setelah peristiwa penajisan kota suci Yerusalem dan Bethlehem oleh Kaisar Hadrian tahun 135. 10 tahun atau 15 tahun kemudian, Justin Martir datang ke tempat itu dan menemukan ada palungan dan tempat kelahiran Yesus. Karena sudah tidak ada rumah lagi, tidak ada pemukiman lagi, secara khusus mungkin karena itu digempur oleh Kaisar Hadrian, dan itu catatannya ada juga dalam buku yang berjudul Historia Romana, ya, dari Dio Cassius. Maka yang dilihat oleh Justin Martir itu tinggal gua-gua dan palungannya. Besok atau lusa kita akan mengunjungi tempat itu dan kita akan mengikuti rute para gembala dari Bet Sahur, tempat mereka berjaga, menjaga domba-domba mereka pada malam hari. Mereka langsung bergegas, mari kita pergi ke Bethlehem sesuai dengan berita malaikat, dan itulah tema PGI KWI tahun ini. Mari kita pergi ke Bethlehem. Hari ini kita berbahagia karena menyaksikan Kris Nuka. Jadi Krismas sekaligus Hanukkah, karena tanggalnya jatuh pada hari yang sama. Besok lilin pertama mulai dinyalakan sampai 8 hari perayaan. Kekristenan memiliki akar dari tanah suci, sejarah dari tanah suci, dan termasuk kesinambungan kita dengan pengharapan mesianik orang-orang Yahudi, saudara kita dalam penantian. Tuhan memberkati kita. Amin. Hanukkah adalah salah satu perayaan yang penuh makna dalam tradisi Yahudi, yang dikenal sebagai Festival Cahaya. Dirayakan selama 8 hari berturut-turut, Hanukkah memperingati peristiwa sejarah penting yang terjadi pada abad kedua sebelum Masehi, ketika bangsa Yahudi bangkit melawan penindasan Yunani Suriah di bawah kepemimpinan Raja Antiochus keempat. Kisah ini berpusat pada kemenangan kelompok pemberontak Yahudi, yang dikenal sebagai Makabe, melawan kekuatan besar tentara Yunani. Setelah kemenangan itu, mereka kembali ke bait suci di Yerusalem yang telah dinodai oleh musuh. Dalam usaha mereka untuk menyucikan kembali bait suci, para imam menemukan bahwa hanya ada satu kendi minyak zaitun murni yang tersisa untuk menyalakan menorah, kandil suci. Minyak itu seharusnya cukup hanya untuk 1 hari. Namun, sebuah keajaiban terjadi. Minyak yang sedikit itu menyala selama 8 hari penuh, cukup waktu untuk mempersiapkan dan memberkati minyak baru. Keajaiban ini menjadi inti dari perayaan Hanukkah, simbol harapan, iman, dan ketahanan spiritual. Setiap malam selama Hanukkah, keluarga Yahudi menyalakan lilin pada menorah, 1 lilin tambahan setiap hari hingga lilin ke-8 dinyalakan pada malam terakhir. Bersama dengan lilin tambahan, dikenal sebagai Samesh, menorah menjadi terang benderang, melambangkan kemenangan cahaya atas kegelapan. Selain menyalakan lilin, perayaan ini diwarnai dengan tradisi seperti bermain dreidel, gasing berhuruf Ibrani, makan makanan khas seperti latkes, pancake kentang, dan sufganiyot, donat isi selai, serta berbagi hadiah. Lagu-lagu dan doa khusus juga menjadi bagian dari ritual ini, membawa semangat kebersamaan dan rasa syukur. Di tengah musim dingin yang gelap, Hanukkah adalah pengingat abadi tentang bagaimana iman dan keberanian dapat membawa cahaya dan harapan, bahkan dalam saat-saat yang paling kelam.